Wabah Corona melanda. Saatnya bersatu untuk Indonesia. Kita semua adalah bagian aksi penyelamatan bangsa. Sedekah pangan terbaik kita, solusi kehidupan jutaan saudara yang kini teramat membutuhkan. Ayo, kuatkan Indonesia. Kirimkan kepedulian kita. Bersama ACT. Aksi cepat tanggap. Masih bersama Abi dan Uma tentang bagaimana seorang ibu dalam Ramadan. Seorang ibu, dia sendirian di rumah, datang tamu laki-laki. Mungkin kita tahu misalnya dia safar, perjalanan panjang. Oh, dia dia datang, tidak dia tidak puasa. Ya berikan sekedar yang kita mampu pada saat itu, karena pada waktu itu kita semuanya lagi berpuasa. Dia harus menghormati kita sebagai tuan rumah yang sedang berpuasa, dan kita menghormati. jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, masih bersama Abi dan Uma tentang bagaimana seorang ibu dalam Ramadan. Sebetulnya seorang ibu dalam Ramadan ini tugasnya multi tugas lah, banyak sekali kewajiban seorang ibu di Ramadan. Hanya memang ada kekhususan yang harus kita bicarakan, terutama kalau berkaitan dengan tamu. Dan ini bukan hanya Ramadan, apalagi di Ramadan, di luar Ramadan saja tidak boleh. Misalnya seorang ibu tidak boleh menerima tamu laki-laki, tidak boleh menerima tamu laki-laki jika tidak ada suaminya di rumahnya. Atau mahram yang lain. Iya, tidak ada anaknya, tidak ada saksi-saksinya. Nah, itu juga termasuk penting. Benar kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati tamu. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, adalah dia memuliakan tamu. Namun, bagaimana seorang istri atau seorang ibu, dia sendirian di rumah, datang tamu laki-laki. Mungkin tamu itu saudara kandung suaminya. Justru ini yang kata Nabi berbahaya. Jadi kata Nabi, hati-hati dari saudara kandung suami. Banyak kejadian dengan alasan bahwa dia saudara kandung suami, maka terjadilah perzinahan di rumah itu. Maka seorang istri yang menyadari makna identitas dirinya sebagai seorang muslimah, dia tidak akan melakukan itu. Ingat bahwa menjaga kehormatan keluarga adalah kewajiban seorang istri. Bahkan ketika seorang istri benar-benar menjaga kehormatan keluarganya, dia boleh masuk surga mana saja. Inilah mana hadis bahwa innal mar'ata idza shamat syahraha, idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at ba'daha fali tadkhul jannah min ayyi abwabin sya'at. Seorang wanita ketika dia benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan salat 5 waktu, puasa Ramadan, shamat syahrah, dan wa ta'at balah, menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan keluarga, tidak mengizinkan seorang laki-laki masuk ke rumahnya, tidak melakukan khulwat, maka dia boleh masuk dari surga, atau boleh masuk pintu surga mana saja yang dia suka. Nah, ini penting, menarik sekali ini, Umar. Ya. Artinya terlebih dari pembahasan tadi ya, bahwa itu udah ada batasan-batasannya dalam Islam, bahwa seorang perempuan tidak boleh menerima tamu laki-laki yang asing ya, bukan mahramnya ya. Itu sudah jelas tadi ya. Itu. Cuma mungkin kita lebih kepada apa sih seharusnya yang kita lakukan ketika ada tamu. Ketika perintahnya adalah memuliakan tamu ya. Jadi kalau misalnya tamunya masih yang wajar, dia datang suami istri atau seorang perempuan lain ya, bagaimana kita menerima tamu di bulan Ramadan ya. Tentunya kita sesama muslim ya, kita tahu itu adalah selama tamu sama-sama muslim, pasti kan nggak mungkin kita memuliakannya dengan menyediakan hidangan, karena semuanya adalah sampai pun yang ini juga salah apa ya, sampai pun misalnya dia datang jauh. Nah, datang jauh, katakanlah dia safar yang dimana dia mendapatkan keringanan dia berpuasa. Dari situ boleh kita memuliakan dengan sekedar yang
mampu gitu. Jadi nggak usah sampai berlebihan gitu ya. Semampu kita bisa memberikan yang terbaik untuk kita di bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya tamu yang Tapi kalau sedang puasa jangan kasih, jangan ya. Iya, artinya kita tahu misalnya dia safar perjalanan panjang, Oh, dia dia tidak datang, dia puasa. tidak puasa, ya berikan sekedar yang kita mampu pada saat itu, karena pada waktu itu sebelum berpuasa dia harus menghormati kita sebagai tuan rumah yang sedang berpuasa, dan kita menghormati dia sebagai tamu yang tidak berpuasa. Jadi memberikan sekedar yang secukupnya saja, gitu. Nggak berlebihan sampai harus menyediakan kayak prasmanan gitu ya. Enggak, jadi harus itu bagian dari kita memuliakan tamu gitu ya. Kemudian jika seandainya ada tamu terus dia bukan safar, mungkin kita kenal dia datang dalam kondisi mungkin nggak puasa juga gitu ya. Nah di sini kita Atau perempuan lah sedang head. sedang head ya. Dalam kondisi seperti ini kita nggak perlu memberikan minum, kecuali misalnya dia minta gitu ya, kita berikan. Tapi kalau misalnya posisinya dia sedang tidak berpuasa, kita tawarkan aja misalnya mau minum atau tidak. Kalau enggak kita nggak perlu menyediakan gitu, karena kondisinya kita semuanya sedang berpuasa. Ini kadang-kadang juga bingung ya, untuk memuliakan tamu di bulan Ramadan tuh bingung gitu. Apakah kita harus memberikan apa yang terbaik? Ya minimal kita menyambutnya dengan misalnya dia mengucapkan salam, kita menjawab salam, kemudian kita memberikan senyuman, karena senyuman juga sedekah ya, gitu ya. Dan kemudian selebihnya itu adalah apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau dia nggak berpuasa, mungkin dia terus terang nggak berpuasa, mungkin kita bisa tawarkan. Tapi kalau dia nggak terus terang tidak berpuasa, nggak perlu kita menanyakan gitu ya. Karena udah pasti itu adalah bulan Ramadan yang kita muliakan, kondisinya orang sedang berpuasa. Tamu memang kehadirannya membawa rezeki, dan kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya agar memuliakan tamu. Bahkan Rasulullah SAW menghubungkan antara memuliakan tamu dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, bahwa seorang mukmin selalu memberikan tamu, memuliakan tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam contoh terbaik. Begitu datang tamu, dia tidak nanya-nanya kambing yang dia punya, langsung disembelih, padahal dia hanya punya satu-satunya dari hewan piaraan yang dia punya. Masya Allah. Begitu ternyata dihidangkan, ternyata tamunya malaikat, dia tidak makan. Tapi Allah memberikan pelajaran bahwa contoh di antara contoh terbaik seorang nabi memuliakan tamu adalah Ibrahim AS. Rasulullah SAW menghubungkan antara memuliakan tamu dengan iman. Mangkana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Tapi dalam kondisi Ramadan kita kondisional. Saat kita berpuasa kita muliakan tamu sesuai dengan kondisinya, dan saat buka puasa kita muliakan tamu dengan hidangan yang lezat karena kita bersama-sama sedang menikmati buka puasa. Semoga Allah berkahi. Tetap bersama Abi Amir dan Umar tentang peran ibu, seorang ibu di Ramadan, dan hanya di FAT TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah sekarang dampak corona bukan hanya sakit, benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona
karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.